Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati pejabat wali nagari yang kabarnya besok akan ada pemilihan wali negari. Yang saya hormati pimpinan Pondok Tahfiz atau Rumah Tahfiz An-Nur, Rumah Tahfiz Nagari Sungai Nanyang. Yang saya hormati para wali jorong dari beberapa jorong. Yang saya hormati tokoh masyarakat, alim ulama, candik pandai, budak kanduang. Yang saya hormati juga wali santri dan santriwati dan terutama anak-anak kami peserta tahfiz pesantren An-Nur ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebuah kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita adanya rumah tahfiz ini. Tadi sudah disampaikan bahwa Bupati memiliki program setiap nagari ada rumah tahfiz. Subhanallah, rumah tahfiz ini sudah berdiri 8 tahun sebelum. Ini berarti rumah tahfiz ini lebih dahulu mewujudkan sebuah cita-cita yang diinginkan. Dan kita berharap rumah tahfiz ini berjalan terus. Dan ini tadi juga disampaikan bahwa ada di jorong yang lain ada rumah tahfiznya juga. Ini menunjukkan bahwa perbuatan atau kegiatan seperti ini perlu disokong oleh pemangku kebijakan, yaitu tentu wali jorong dan wali nagari. Agar ini bisa berkembang, berjalan dengan baik, hendaklah kita memilih yang akan menjadi wali negari itu yang betul-betul memberikan perhatian ke kegiatan-kegiatan yang seperti ini, agar lebih berkembang lagi. Apalagi dari pemerintahan kabupaten memiliki program. Nah, ini gayung bersambut. Maka hendaklah ini diwujudkan. Bagaimana wali negari itu betul-betul bisa mendukung, mensupport, memberikan perhatian, apalagi rumah tahfiz ini adalah pendidikannya gratis.
Ini luar biasa. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Surat Fatir ayat 29. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah. Tilawah itu artinya membaca dan mengikuti perintah yang ada di dalamnya. Tidak hanya sebatas membaca saja, tapi membaca, memahami dan mengamalkan. Itu makna tilawah. Sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah wa aqamus salah, mereka menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, mereka menginfakkan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka berharap dengan sebuah perdagangan yang tidak pernah merugi. Nah, ini semua itu adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. Membaca Al-Quran, menegakkan solat, menafkahkan atau menginfakkan sebagian dari harta kita. Dalam hadis qudsi yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam anfiq unfiq alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah kamu, pasti aku akan berinfak padamu. Ketika kita mengeluarkan infak, Allah akan memberikan gantinya. Allah juga mengatakan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan beri ganti yang berlipat ganda baginya dan baginya pahala yang banyak. Gantinya di mana? Di dunia. Diberikan ganti yang luar biasa. Dan ini adalah sekali lagi mengatakan, Allah mengatakan yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka berharap dengan sebuah perdagangan yang tidak pernah merugi. Liyuwaffiyahum ujurahum, agar Allah memenuhi bagi mereka pahala-pahala mereka. Wa yazidahum min fadlih, Allah beri tambahan karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Dia, yakni Allah, Maha Pengampun lagi Maha bersyukur. Seketik wagian kepada Allah gadang baliannya. Syakur itu syukur, irfan bi ihsan, yakni mengakui kebaikan. Ayat ini menunjukkan kepada kita keutamaan membaca Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya.
Bapak Ibu, setiap orang yang memiliki interaksi dengan Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan. Karena Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Allah. Maka setiap orang yang berinteraksi dengannya, dapat kemuliaan. Siapa yang membawa Al-Quran dari Allah? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah rasulnya para malaikat. Kapan diturunkan Al-Quran? Bila Al-Quran diturunkan? Pada malam Lailatul Qadar. Ya, maka malam Lailatul Qadar sebaik-baik malam, lebih baik dari 1000 bulan. Kepada siapa diberikan Al-Quran? Kepada Rasulullah. Maka Rasulullah adalah sebaik-baik anak Adam. Sampai kepada umat Nabi Muhammad, Nabi beliau mengatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi anak-anak awak yang mempelajari Al-Quran itu sebaik-baik anak. Guru-guru kita yang mengajarkan Al-Quran itu adalah sebaik-baik guru. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, sudahkah kita menghargai Al-Quran itu? Ya, tadi di Keciaan biaya risiko gratis, hanya saja untuk mengganti biaya listrik 10.000, itu pun ado menunggak. Baacaronya awak menghargai Al-Quran. Ya, mano yang godang gaji atau biaya kursus bahasa Inggris atau mengaji Al-Quran? Bertanya wak cik, mana godang piti? Kursus bahasa Inggris. Lai dapat pahala wak membelajarnya. Tidak. Badai walau biha orgoi itu daripada Al-Quran yang setiap huruf dapat pahala. Seharusnya otak balik. Al-Quran itu yang berikan. Anak-anak awak nanti akan kita jalihan apa keutamaan, faedahnya, keuntungan awak sebagai orang tua anak-anak awak hafal Al-Quran. Nanti wajar. Nah, kini Nabi SAW sudah mengatakan sebaik-baikmu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Gaji guru MDA awak atau guru tahfiz awak mana godang daripada guru yang mengajar bahasa Inggris? Apa jawabannya? Di mana kita menghargai orang yang mengajarkan Al-Quran? Yang anak awak hafal Al-Quran, kita orang tua mendapatkan pahala. Idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min thalath. Apabila manusia meninggal dunia, terputus amalannya kecuali dari 3 perkara. Di antaranya awaladin salih yad'ulah, anak yang soleh yang akan mendoakannya. Ulama mengatakan bukan hanya sebatas doa, tapi amal kebajikan anak soleh orang tuanya dapat. Karena anak itu hasil dari kerojo orang tua. Tidak ada orang tua, tidak ada anak tu. Dan anak adalah perbuatan orang tua. Bapak Ibu melihat kalau Allah Subhanahu wa taala
Nabi SAW memberikan kedudukan yang tinggi bagi orang yang hafal Al-Quran, yang lancar membaca Al-Quran. Kata Nabi, alladhi yaqra Al-Quran wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dan mahir dengan Al-Quran itu, lancar bacaannya. Di antara ulama mengatakan, orang yang menghafal Al-Quran dan hafalannya lancar, maka ini digabungkan, dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran, inyo tapatah-patah membaca boreknya membaca, bakaringik kadang-kadang, kor yang korongkongannya, inyo dapatkan 2 pahala. Mana godang pahalanya? Susah membaca Al-Quran atau lancar membaca Quran? Hah? Kalau yang lancar dikumpulkan sama malaikat. Kalau nyata sondek-sondek, 2 kali pahalanya. Main banyak pahala. Yang tersondek-sondek? Tidak. Yang lancar pahalanya lebih banyak. Tapi jangan basadih orang yang tidak lancar, ini dapatkan 2 pahala. Pahala setiap huruf yang you baca dan pahala usahanya. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi memberikan perumpamaan orang yang suka membaca Al-Quran dan orang yang tidak suka membaca Al-Quran. Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjah rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Perumpamaan orang mukmin dan membaca Al-Quran sama dengan buah utrujah. Buah utrujah tu dokek-dokek jo 5 bali atau 5 godang. Ya. Tapi apa? Rihuha tayyib, aromanya harum. Wa ta'muha tayyib, rasanya lama. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, mathalut tamrah, samunya seperti korma. La riha laha, tidak ada aromanya. Wa ta'muha tayyibun hulwun, rasanya lezat dan manis. Jadi orang yang membaca Al-Quran, orang mukmin baca Quran, suara yang didengar sama dengan aroma yang keluar. Rasa yang ada itu sama dengan iman yang ada pada badan. Ya. Aromanya keluar, suaranya yang keluar, iman yang ada yang menjadikannya manis. Wa mathalul munafiq yaqra'ul Qur'an. Mathal munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran, mathalul raihanah, seperti bunga raihan. Rihuha tayyib wa ta'muha mur, aromanya harum tapi rasanya pahit. Pahit di apa? Di nifak, munafik yang ada di hatinya. Wa mathal munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an, perumpamaan munafik yang tidak membaca Al-Quran, kamathal Hanzalah, seperti Hanzalah. Hanzalah doke awak ko nama modelnya kambing. Inyo tidak beraroma tapi rasanya pahit. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengangkat
satu kaum gara-gara Al-Quran dan menurunkan yang lain. Nabi mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kalami aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah mengangkat derajat satu kaum, orang-orang tertentu disebabkan oleh Al-Quran, dan menjatuhkannya disebabkan oleh Al-Quran. Tadi dapatkan berita tadi ada salah seorang anak kita kuliah di UIN gara-gara hafal Al-Quran. Allah berikan kemuliaan. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang kita baca di dunia ini nanti pada hari akhirat itu akan menjadi syafaat kepada kita. Apa sebabnya memberikan syafaat? Disebabkan awak membacanya di dunia. Sehingga Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena nanti pada hari kiamat Quran itu datang memberikan syafaat kepada sahabatnya. Sahabat itu berarti yang selalu setia dengan inyo. Siapa yang setia dengan Al-Quran ini adalah penghafal Al-Quran. Karena orang penghafal Al-Quran itu mau tak mau, inyo harus murajaah, mengulangi hafalannya. Pasal kaji, hafal kaji dia diulang. Pasal jalan ditempuh. Kalau tidak diulang-ulang, inyo akan hilang. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man syaghalahu al-Qur'anu wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'ti sa'ilin." A'taituhu afdala ma u'ti sa'ilin. Sia yang Al-Quran dan berzikir kepada aku sibuk inyo daripada meminta kepada aku, maka aku akan berikan kepadanya lebih baik daripada yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Dek banyak murajaah Al-Quran, dek banyaknya berzikir, tidak sempatnya berdoa kepada Allah dah. Allah berikan kepada inyo lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Karena memang mengulangi hafalan itu butuhkan waktu, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membaca Al-Quran, inyo akan disuruh nanti pada akhirat juga membaca Al-Quran. Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada yang membaca Al-Quran, Iqra warqi. Bacalah Al-Quran, naik. Maksudnya naik ke tingkap surga yang lebih tinggi. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah dengan cara yang baik sebagaimana engkau baca dulu di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Derajat surgamu nanti itu adalah di akhir ayat yang kamu baca. Maka Aisyah mengatakan tingkatan surga itu nanti sebanyak ayat Al-Quran. Semakin banyak awak menghafal Al-Quran, semakin tinggi derajat kita dalam surga. Bapak Ibu, menjadikan anak hafal Al-Quran butuh kesabaran. Kalau perlu, jangan hanya Bapak Ibu menyerahkan anak kita kepada gurunya di rumah tahfiz. Tapi perlu juga awak membantu di rumah.
sehingga kita dapatkan kemuliaan. Apa keuntungan anak kita kalau hafal Al-Quran? Awak sebagai orang tua, Nabi mengatakan, man qara al-Qur'ana wa amila bima fihi, siapa yang membaca Al-Quran, yakni menghafal Al-Quran, lalu inyo amalkan apa yang ada dalam Al-Quran, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah, Allah pakaikan kepada kedua orang tuanya nanti pada hari kiamat mahkota. Ya, mahkota untuk orang tuanya. Dawuhu ahsanu min dawi syams. Cahaya dari mahkota itu lebih baik daripada cahaya matahari. Fi buyutil dunia, di rumah di dunia. Fama dhannukum billadhi amila bihadza. Kalau itu didapatkan dari orang tuanya, ba'a kira-kira didapatkan dari orang yang mempraktikkannya. Maka Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita yang sudah alhamdulillah sudah ada pesantren tahfiz lah, namanya rumah tahfiz, dan anak kita perlu kita sokong. Kita sokong bersama. Kita bantu. Harato yang Allah titipkan kepada awak, kita bantu biaya pendidikannya di siko, kita dapat pahala. Ada atau tidak ada anak awak di siko. Ada atau tidak ada keluarga awak di siko, dusana awak di siko. Tapi kita ikut serta mendapatkan pahala. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, dan pesan saya kepada anak-anak kita, kemudian kepada guru, kunci di dalam menghafal Al-Quran pertama adalah berilmu tentang tajwid dan sifat-sifat huruf. Maka seorang guru dia harus tahu betul makharijul huruf, sifat-sifat huruf dan tajwidnya, ahkamut tajwid. Agar anak kita yang menghafal Al-Quran betul-betul melafalkan huruf-huruf Al-Quran itu benar. Kita alhamdulillah Bapak Ibu di Padang, kita punya tingkatan-tingkatan pendidikan. Kita ada namanya TAUD. TAUD itu adalah tahfiz anak usia dini. Bukan PAUD, tapi TAUD. Anak-anak itu mulai dari umur 4 tahun kita dekatkan dengan Al-Quran, maijo Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Ya, pendidikannya selama 3 tahun. Disambung dengan sekolah MIT namanya, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Tahfidz. Targetnya selama 6 tahun, selama tingkat SD itu 15 juz. Dan alhamdulillah sudah ada yang 5 juz, 10 juz, 15 juz sudah ada. Di samping itu kita punya TK umum. Hafalan Qur'annya paling maksimal 1 juz. Itu paling maksimal. Kalau TAUD tadi 3 juz. Waktu TK-nya. Kemudian nyambung ke SD. SDIT kita targetnya 3 juz. SMP 5 juz, SMA 7 juz. Pondok pesantren hafal 30 juz. Tapi kuncinya Bapak Ibu, guru-guru harus tahu persis bacaannya bagus. Panjang pendeknya tahu, makharijul hurufnya tahu, huruf ra-nya bagaimana dan seterusnya. Nah, maka
Kami sarankan kepada ustazah-ustazah dan ustadz yang mengajar di sini untuk menambah ilmunya. Ya. Ada belajar jarak jauh. Ya, ada. Ada namanya HSI Tahsin. Dari jarak jauh. Ya, memang pakai internet. Tapi kita harus belajar. Karena membuat rumah yang paling mudah itu memang ukuran dan pondasinya dari awal. Sehingga rancak rumah itu. Tapi kalau pondasinya bengkok-bengkok, ya dindingnya entah model apa, ketikalah tagak rumahku susah wak memperbaiki. Baik itu juga dengan anak. Ketika dari ketik pondasinya tidak kuat, tidak benar di dalam tahfiz, itu akan sulit untuk memperbaiki. Sebagai contoh, kita dahulu kalau biasa menghafal Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, kan begitu ya? Betul atau salah tuh? Salah. Ma-nya itu tidak dipanjangkan. Tapi dia awak di tabiaso model itu. Ketika itu sudah lengket di dalam memori, ya, sampai godang tabawujuh. Pernah satu hari di Padang, guru MDA di Mesoji itu. Inyo sekolah di perguruan tinggi Islam. Imamnya solat subuh, nyo bacalah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kalau kita luruhan bacaan pada dalam solat, baca kak jadi. Pada itu, inyo itu yang hafalannya. Setelah selesai solat, orang lapoi, awak daki. Macam dia, cuba baca balik Qul a'udzu birabbin nas tadi. Dibacanya seperti yang dibaca waktu solat. Lalu awak suruhnya ambil Al-Quran, cuba baca. Dibacanya dengan benar. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ma-nya pendek. Sudah selesai, awak suruh cuba tutup Al-Quran, baca balik. Dibaca balik, diulangnya balik, panjangnya ma-nya balik. Ya. Karena apa namanya, itulah memori hafalannya. Perlu proses. Karena kita kadang-kadang hafalan, gini awak tanyalah bapak-bapak, ibu-ibu. Hafalan bacaan solat awak, lah awak ulangi enggak bacaannya? Ataukah iko yang kita pakai setiap hari itu adalah bacaan kita waktu kita ketik? Ya, perlu ada kita membenahi balik bacaan awak ko. Mulai dari doa iftitahnya, al-fatihahnya, dan seterusnya. Ya, perlu kita ulangi. Malahan kadang-kadang ada yang salah, tidak diulang-ulang. Inyo mengikuti apa yang lah biasa, kiranya lah kacau. Ada salah seorang yang kita tes dahulu, inyo tamat dari perguruan tinggi Islam. Kita kecian dia lah bisa solat. Inyo kan menjadi calon guru TK. Wak kecian dia lah bisa baca, lah bisa solat. Lah pak. Cuba baca. Dibacalah doa iftitah. Ya. Ini dibaca doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatar samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal muslimin. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu
wa ana minal musyrikin, baca dia. Amo kecian. Dia tahu yang dibaca apa artinya. Enggak apa aja. Kalau awak mengatakan wa ana minal musyrikin, berarti selama itu awak berdoakan diri awak dari orang musyrik. Ya. Kemudian adalah cek lain setelah itu yang wak Tesla balik beda. Wa ma ana minal muslimin katanya. Ambo bukan dari orang muslim. Kalau kita cari ada tabalik-balik bacaan tadi gitu loh. Ketika kita tidak mengulangi bacaan dewasa, ada kemungkinan bacaan yang kita ambil di waktu kita kecil dulu ada kekeliruan. Begitu juga dengan bacaan hafalan Al-Quran. Ya. Sering juga imam keliru ketika membaca surat At-Tariq. Ya. Antara ma pertama itu adalah pendek, ma yang kedua adalah panjang. Ini kurang perhatian. Nah, intinya bagaimana Bapak Ibu? Pesan khusus kepada ustadz dan ustadzah yang mengajar kepada anak-anak kita di sini, harus tambah ilmu agar hafalan anak-anak kita dan bacaan anak-anak kita itu adalah benar. Karena sifat huruf bahasa Indonesia berbeda dengan sifat huruf dan makharijil, tempat keluar huruf itu, dengan bahasa Arab. Maka oleh karena itu harus kita pelajari. Ya. Dan kemudian Masya Allah kita lihat, kita dengar suara anak kita bagus sekali suaranya. Dasar bagusnya itu aduh. Tapi membaca Al-Quran bukan dengan suara. Ya, tapi bacaannya itu adalah makharijnya. Sifat hurufnya dan hukum-hukumnya. Nah, ini merupakan yang saya lihat menjadi sebuah evaluasi bagi kita. Ya, bagaimana hendaknya anak-anak ini semakin bagus lagi hafalannya. Prestasi yang telah dicapai oleh anak-anak kita selama ini, ada yang sudah sampai tingkat sumbar, ya. Ini adalah luar biasa. Ustaz mau bertanya nih, yang hadir ini anak-anak kita, yang di SMP sekolahnya ada enggak yang ikut? Ada yang tunjuk tangan. Kelas berapa? Kelas 7. Yang kelas 9 ada enggak? Kelas 10 apalagi ya? Baik. Yang kelas 7 tadi, udah berapa hafalannya? 7 juz, Masya Allah, luar biasa. Ya, tapi perlu tadi harus bacaannya bacaan yang benar. Ada cara untuk lebih mandiri kita adalah kita dengarkan bacaan-bacaan yang baik. Di antaranya bacaan-bacaan yang baik itu adalah imam seperti Ibrahim Al-Khudair atau Muhammad Ayub, itu adalah guru saya dulu waktu kuliah, atau Muhammad Khalil Husari. Bacaan-bacaan mereka itu kita dengar. Kemudian alhamdulillah kita punya media, yaitu HP. Kita baca, saya rekam bacaan awak. Ya. Setelah itu coba kita simak balik bacaan awak. Lah betul atau tidak? Kadang-kadang kalau tidak awak dongeng, nang awak baca, tak tahu awak mana yang salah.
Tapi kini wah rekam kita dangah. Oh, iku panjangnya agak pendek wah, adi panjang stek. Ya, dengungnya alun pas kita anukan. Atau setelah itu kita sandingkan dengan bacaan-bacaan yang bagus. Sehingga kita bisa memeriksa diri sendiri. Ya. Ini adalah salah satu cara yang kita kecil orang ndak ada kayu, ya janjang di kapyang. Kalau bahasa Arabnya la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Selama kalau seandainya semuanya tidak bisa terpenuhi, jangan ditinggalkan sama sekali. Nah, bau sao kita semaksimalnya media-media yang ada, Masya Allah luar biasa. Ya. Nah, karena apalagi kita berada di negari Sungai Nanyang, Masya Allah terasa jauh. Ya, mulai dari Padang jauh narasue. Ya, nah kita mendatangkan guru dari Payakumbuh mungkin dan gerakan tahfiz Al-Quran di Payakumbuh, Masya Allah sudah luar biasa. Tapi susah mungkin, minimal adalah dengan media-media yang sudah ada ini, mudah-mudahan bisa meningkatkan hafalan, bacaan dan tajwid kita. Tapi memang mau tak mau, guru-guru perlu bisa memperbaiki diri, meningkatkan ya kemampuan selalu belajar, karena kita akan memberikan ilmu itu kepada anak-anak kita. Bapak Ibu bilahkan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua perlu kita memotivasi anak kita. Mungkin kita berikan hadiah ketika mereka sudah mencapai target. Pada itu kalau indah awak lah yang magi semangitnya sianan kawak tunggu untuk magi semangit kepada anak awak. Ya, wa agihnya hadiah dengan tambah belanjo itu untuk anak awak juga. Ya, senang hatinya, cepatnya menghafal Al-Quran itu untuk awak juga. Jadi seluruh investasi kita kepada anak kita di dalam meningkatkan hafalan Al-Qurannya itu balik keuntungannya kepada kita sendiri sebagai orang tua. Maka oleh karena itu ya kita motivasi. Kita motivasi apalagi sampai anak kita hafal Al-Quran, kemudian sampai 30 juz, sampai dia mendapatkan sanad. Ya, sanad itu berarti dia mendapatkan akreditasi, legalitasnya dinilai dari turun-temurun bacaan itu. Berarti dia kalau seandainya guru sudah harus ada sertifikasinya. Nah, ini bacaan yang bersertifikasi itu adalah guru yang sudah atau yang hafal Al-Quran yang sudah dapatkan sanad. Ya, karena tidak mudah untuk mendapatkan itu. Bapak Ibu bilahkan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Kita doakan pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pengurus-pengurus di sini agar selalu bersemangat membina anak-anak kita. Kemudian kita doakan juga untuk anak-anak kita agar mereka bisa menjadi penghafal Al-Quran yang bisa mengkhatam Al-Quran hafalannya 30 juz. Ya. Dan sekali lagi saya berpesan, ayo kalau seandainya untuk menyemangatkan hafalan Al-Quran kita ini atau tahfiz kita, pilihlah pimpinan yang memberikan perhatian kepada Al-Quran. Insya Allah keberkahan itu Allah Subhanahu wa taala berikan untuk negeri kita, negari awak. Ya, kalau hidupnya Al-Quran di negari awak, insya Allah akan Allah berikan keberkahan. Ya, demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.